Ian merasa takut saat ini karena melihat Taeyong yang mengendarai mobil yang begitu cepat. Terlihat amarah yang sangat dalam di mata pria itu. Ian yakin jika kemarahan Taeyong itu karena sehabis berkelahi dengan ibunya. Ian sendiri pun merasa tak enak karena ikut menyaksikan pertengkaran tadi. Beberapa saat yang lalu, saat sedang dalam perjalanan menuju tempat tinggal ibunya, pria itu merasa senang dan antusias karena sudah lama dirinya tak bertemu dengan ibunya. Namun ternyata pertemuan mereka membuat keduanya berkelahi. Ia lalu berdoa dalam hati agar diberi keselamatan selama berkendara. Ia tidak berani bertanya lebih lanjut karena takut semakin membuat pria itu murka. Untuk pertama kali ia melihat pria itu marah karena alasan tegas wajah Taeyong sehingga membuat lebih seram jika sedang marah. Dalam waktu singkat mereka telah kembali ke hotel. Taeyong lekas turun dari mobilnya dan berjalan cepat menuju kamarnya, sedangkan Ian tertinggal beberapa langkah di belakang Taeyong. Sampai saat ini pria itu belum mengeluarkan sepatah kata pun. Ia juga berusaha menghubungi Andrea lewat telepon kamar hotel, namun tidak ada jawaban. Sudah 2 kali juga wanita itu terus mengetuk kamar Taeyong, namun hasilnya nihil. Ia takut terjadi hal buruk pada Taeyong di dalam kamarnya karena pria itu terlihat sangat marah tadi. Entah permasalahan apa di antara pria itu dengan ibunya. Namun saat Ian mendengar kata kasar keluar dari mulut sang ibu membuat hati Ian tersinggung. Ian mendekati Taeyong yang sangat terkejut saat mendapati tubuh Taeyong dalam keadaan kejang dengan mata yang sedikit terbuka. Ian panik setengah mati melihat kondisi tuannya yang jauh dari kesan baik-baik saja. "Tuan," panggil Ian sambil mengangkat sedikit kepala Taeyong. Mata pria itu masih dalam kondisi yang sama. Ian menepuk pelan pipi Taeyong bermaksud untuk menyadarkannya, namun hal itu tidak berubah apapun. Ian lekas memijit beberapa nomor di ponselnya. Dia berniat untuk memanggil ambulan. Baru saja dia akan memijit tombol telepon, pergelangan tangan Ian digenggam oleh Taeyong. "Jangan," ditanya pelan. Lekas Ian meletakkan ponselnya asal lalu fokus terhadap Taeyong. "Tuan, tolong ambilkan minum." "Tidak," Taeyong pelan. Ian melihat jika kondisi Taeyong sudah tidak seperti tadi. Tubuhnya sudah mulai stabil walaupun matanya masih setengah terbuka.
Ian heran bagaimana bisa pria itu berkata baik saja sedangkan tubuhnya tadi tak sadarkan diri. Ian mati-matian menahan rasa kantuknya karena harus menemani Taehyung. Dia tidak ingin lagi hal buruk pada Taehyung terjadi. Namun setelah pria itu mandi, Taehyung lekas menuju kasur untuk istirahat. Ian panggil Taehyung pelan. Baru saja Ian ingin keluar dari kamar Taehyung, namun lebih dulu pria itu memanggilnya. Lekas Ian menoleh kembali. "Ya Tuhan, butuh sesuatu lagi?" Taehyung terdiam seperti berpikir sesaat, namun kemudian pria itu kembali berbicara. "Maukah kau temani aku dulu sampai aku tidur?" Tak lupa Ian juga sedikit meredupkan lampu tidur kamar Taehyung. Selama menit lamanya mereka saling diam. Namun akhirnya Taehyunglah yang lebih dulu membuka suara. "Maaf, pasti kau tadi terkejut melihat perilaku ibuku dan pertengkaranku dengannya," kata Taehyung pelan. "Aku seperti orang gila yang tidak bisa ditangani. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Adalah reaksi dari depresiku yang kualami ini karena ulah ibuku." Taehyung berhenti saat sebelum melanjutkan ceritanya. "Ibuku juga mempunyai penyakit. Dia mudah marah, kasar, dan selalu meluapkan emosinya padaku. Taehyung menghentikan perkataannya. Dia tiba-tiba memegang dadanya seperti menahan rasa sakit. Ian panik kemudian menyentuh kedua bahu Taehyung. "Tuhan, apa Tuhan baik-baik saja?" panik Ian. Taehyung mengangguk pelan sambil melepaskan kedua tangan Ian pada bahunya mengartikan dia baik-baik saja. "Terkadang ibuku melakukan padaku saat aku tumbuh menjadi remaja. Ibuku selalu melampiaskannya padaku." "Maaf aku jadi bercerita padamu, tak apa ya. Kau kan asisten pribadiku, kau harus tahu mengenai kehidupan pribadiku," kakek Taehyung. "Tuan boleh berceritakan segala sesuatu jika itu membuat Tuan tenang," senyum Ian. "Mengapa sikap ibu Tuan seperti membenci Tuan?" "Dia membenciku karena aku mirip dengan ayahku." "Lucu kan?" kakek Taehyung lagi.
Mereka sengaja mengeruk harta kekayaan ayahku, bahkan aku dijual. Yan akhirnya membuka masalah pribadi dirinya pada Taehyung. Hatiku sakit, aku kasihan pada ayahku. Aku ingin marah namun tak bisa. Ibu tiriku memiliki kekuasaan penuh di rumah. Maaf ya Tuhan, aku bercerita banyak, malu Yan. Taehyung sebenarnya sudah mengetahui dari awal mengenai semua hal tentang Yan dan keluarganya, namun dia bersikap seolah-olah tidak mengetahuinya. Tidak apa Yan. Tanpa sadar Yan bicara hal itu sambil menggenggam tangan Taehyung. Dia merasa iba dan ingin menenangkan pria itu. Dia tahu rasa sakit yang Taehyung alami walaupun dengan kasus yang berbeda. Setidaknya Taehyung tidak merasa sendiri. Taehyung tersenyum saat tangannya digenggam oleh Yan. Maaf Tuhan, aku lancang menggenggam tangan Tuhan. Aku hanya bermaksud untuk menenangkan. Dan Yan belum menyelesaikan perkataannya, namun lebih dulu Taehyung mencium Yan. Begitu cepat kejadiannya, Yan sendiri pun terkejut bukan main. Taehyung menjauhkan sedikit wajahnya dari wajah Yan saat melihat wanita itu sangat terkejut. Maaf ya, aku lancang. Aku menyukaimu Yan, aku menyukaimu saat pandangan pertama. Yan terus dibuat terkejut karena perkataan Taehyung. Apa yang tidak salah dengar? Bosnya baru saja mengutarakan cinta padanya. Yan diam membeku karena bingung harus bereaksi seperti apa. Aku sepenuhnya sadar aku menyukaimu Yan. Apakah sedikitnya kau tertarik padaku? Tanya Taehyung. Taehyung kembali berada di hadapan wajah Yan. Mereka saling menatap. Maka kau menjadi Taehyung akhirnya memberanikan diri untuk mengutarakan cintanya pada Yan. Dia menyukai wanita itu semenjak pandangan pertama di klub cinta. Dia seperti tersihir cinta oleh wanita itu. Padahal Yan hanya seorang gadis biasa yang lugu, namun dia dapat membuat hati Taehyung berdebar.